semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katerina Cecilia Nanik. Saya berasal dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Stambuk 2020, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membuat video yaitu simulasi mengenai perkembangan intelektual untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, akan saya mulai. Setiap organisme, baik manusia maupun hewan, pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. Perkembangan ini bisa meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh organisme tersebut, baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Jadi, arti peristiwa perkembangan itu, khususnya perkembangan manusia, juga meliputi aspek psikologis, seperti perkembangan intelektual yang mereka miliki. Apabila fungsi kognitif tersebut dalam keadaan positif, maka hampir dapat dipastikan dia akan mengalami proses perkembangan kehidupan secara mulus. Akan tetapi, asumsi yang menjanjikan seperti ini sebenarnya belum tentu terwujud, karena masih banyak faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap proses perkembangan siswa atau perkembangan peserta didik dalam mewujudkan cita-cita bahagianya. Membahas tentang perkembangan intelektual atau biasanya disebut perkembangan kognitif merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, dan bertindak secara efisiensi serta efektif. Intelektual merupakan suatu yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya, serta berusaha untuk menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. Setiap individu, terutama anak yang baru lahir, sudah mempunyai kecerdasan. Hanya saja, sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi perkembangannya. Dalam perkembangannya, anak semakin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan mengurangi untuk bergantung kepada orang lain. Perkembangan intelektual manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental, serta berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Istilah intelek berasal dari bahasa Inggris yaitu intellect, yang menurut Kaplan diartikan sebagai berikut: proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, kemampuan mempertimbangkan, kemampuan mental atau intelijensi. Intelijensi individu berkembang sejalan dengan interaksi antara aspek perkembangan yang satu dengan aspek perkembangan yang lainnya, dan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Begitu juga dengan alamnya. Maka dengan itu, individu mempunyai kemampuan untuk belajar dan meningkatkan potensi kecerdasan yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua individu yang memiliki intelektual tinggi juga memiliki sosial yang tinggi, seperti dengan realita kehidupan tentang Ted Kaczynski. Beliau memiliki intelektual yang sangat tinggi. Beliau menelusuri sendiri masa kanak-kanaknya yang sulit sebagai seorang jenius dan kelihatannya sangat berbeda dari anak-anak lainnya. Beliau bisa menyelesaikan studinya di sekolah menengah atas dengan cepat tanpa perlu menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan tidak banyak berusaha menjalin kontak sosial
dan lebih senang mengasingkan diri sehingga beliau selalu menghindari orang lain dengan cara berjalan tergesa-gesa melewati mereka dan membanting pintu setelah memasuki ruangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya di setiap kelebihan itu pasti juga memiliki kekurangan. Individu yang memiliki intelijensi tinggi mampu memecahkan masalah yang rumit dalam waktu relatif yang sangat singkat dan sangat tepat. Sedangkan yang berintelijensi rendah hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana saja. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif seseorang berkembang melalui 4 tahap, yakni yang pertama, tahap sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor atau sensorimotor stage, yaitu pada umur baru lahir sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya terhadap lingkungannya dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat, mendengar, dengan gerakan fisik motorik sehingga disebut sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional atau praoperasional stage, yaitu pada umur 2 tahun sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Tahap ini disebut juga dengan tahap intuisi karena perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh pemikiran, tetapi oleh unsur perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang bermakna dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, tahap operasional konkret atau konkret operasional stage pada umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mampu melakukan operasi kognitif, penalaran logis, menggantikan pemikiran intuitif selama nalar dapat diterapkan pada suatu kejadian khusus atau yang konkret. Yang keempat, tahap operasional formal atau formal operational stage pada umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan idealistis, mampu membayangkan situasi-situasi rekaan, kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan, hipotesis, dan mencoba mengelolanya dengan pemikiran logis dan sistematis. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek individu, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, atau kelompok psikometrika radikal, menyatakan bahwa IQ bisa dipengaruhi oleh faktor bawaan. Sedangkan pendapat kedua, kelompok pedagogis radikal, menyatakan IQ seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada awalnya, Arthur Jensen mengemukakan bahwa pengaruh faktor bawaan terhadap intelijensi adalah sekitar 80%. Ini berarti faktor lingkungan hanya berperan 20%. Tetapi ternyata hasil penelitian terhadap anak kembar identik dan kembar fraternal yang di lingkungan yang sama seharusnya memiliki IQ yang sama. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Penelitian mengenai intelijensi pada kembar identik yang ditelaah oleh Jensen menunjukkan bahwa kedua IQ mereka berkolerasi rata-rata sebesar 0,82 asosiasi positif yang tinggi. Sedangkan penelitian pada kembar fraternal menghasilkan korelasi rata-rata 0,50 korelasi positif yang moderat. Di masa kini, sebagian besar penelitian sepakat bahwa faktor genetik tidak menentukan intelijensi
seberapa besar yang dinyatakan oleh Jensen. Perkiraan mereka lebih ke arah 50% dipengaruhi oleh faktor genetik dan 50% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ini artinya intervensi lingkungan termasuk pendidikan memiliki andil sekitar 50%. Syaratnya adalah memberikan kesempatan rentang waktu yang cukup bagi individu untuk mengembangkan intelektualnya secara maksimal. Penelitian ini juga didukung oleh Skodak pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa faktor lingkungan bisa mempengaruhi karakteristik yang termasuk di dalamnya intelijensi, personality, dan kemampuan pendidikan akademis. Tanpa mempertentangkan keduanya, kelompok radikal itu perkembangan intelektual sebenarnya dipengaruhi oleh kedua faktor utama, yaitu hereditas dan lingkungan. Bagaimana pengaruh kedua faktor tersebut dapat dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensi, anak telah membawa kemungkinan apakah akan memiliki kemampuan berpikir taraf normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi yang dimilikinya ini tidak akan terwujud secara optimal jika tidak ada intervensi lingkungan dengan cara memberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual individu adalah keluarga dan sekolah. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat untuk anak untuk berpikir. Cara-cara yang digunakan misalnya memberikan stimulus dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk merealisasikan ide-idenya, menghargai ide tersebut, memuaskan dorongan keingintahuan anak dengan jalan seperti menyediakan bacaan, alat-alat keterampilan, dan alat-alat yang dapat mengembangkan daya kreativitas anak. Usaha yang dapat membantu perkembangan intelek dan implikasinya bagi pendidikan yaitu para pendidik hendaknya berusaha seoptimal mungkin untuk mengembangkan intelektual peserta didiknya dan potensi yang dimiliki siswa harus dipupuk dan dibina sehingga terwujud sesuai dengan kemampuan perbedaan mereka masing-masing. Aplikasi pengembangan ini dapat dinyatakan atau diupayakan melalui proses pembelajaran yang kondusif. Menurut Connie Semiawan, penciptaan kondisi lingkungan kondusif bagi pengembangan kemampuan intelek anak yang di dalamnya menyangkut keamanan psikologis dan kebebasan psikologis merupakan faktor yang sangat penting. Kondisi psikologis yang perlu diciptakan agar peserta didik merasa aman secara psikologis sehingga mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menerima keberadaan peserta didik secara positif, sebagaimana adanya. Maksudnya adalah keberadaan peserta didik baik dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan tidak membuat para pendidik untuk membedakan perlakuannya terhadap mereka. Yang kedua, pendidik hendaknya dapat memahami perilaku remaja yang perilaku tersebut merupakan hasil dari cara dia berpikir dan merasa. Rasa empati yang dimiliki pendidik seperti ini akan menimbulkan rasa aman untuk mengembangkan dan mengemukakan pemikiran atau ide-ide peserta didik tersebut. Yang ketiga, ciptakanlah suasana persaingan yang sehat antar siswa, baik dalam berupa pertandingan ilmiah, sehingga mendorong siswa untuk lebih kreatif. Baiklah, sekian simulasi perkembangan intelektual yang dapat saya berikan.
Apabila ada kesalahan kata-kata penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.